Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan PLNIP? Setelah 10 episode Indonesia Power Weekly News menemani kalian semua, dengan ini kita hadir dengan suasana yang berbeda. Dengan tampilan yang lebih menarik dan juga konten yang lebih fresh, kami hadir bersama saya Jovan Nugroho Dan saya Hari Kurniawan. Inilah Kabar Sepekan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, UBP Asam-Asam luluskan 138 siswa bersama Yayasan Pendidikan Kuntum Elektrisiwi. Sebanyak 138 siswa-siswi yang berasal dari kelompok bermain Pelita Harapan, Taman Kanak-Kanak Tunas Cahaya, dan Sekolah Dasar Swasta Tunas Cahaya melaksanakan acara kelulusan sekolah siswa-siswi. Yayasan yang sudah beroperasi sejak tahun 2002 ini dengan awalnya didirikan untuk mengakomodir akan kurangnya akses pendidikan di lingkungan Asam-Asam, seiring bertumbuhnya dunia pendidikan, kini Yayasan Kuntum Elektrisiwi memiliki kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar swasta. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional ke-40 tahun ini yang mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju, acara kelulusan diselenggarakan di lapangan GOR Futsal Komplek Perumahan PLTU dan Aula Hotel Linda Lestari. Sinergi antara UBP Asam-Asam dan yayasan ini merupakan wujud dari misi sosial korporasi dalam komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat sekitar. Kami berdua mengucapkan selamat atas kelulusan siswa-siswi di kelompok bermain TK dan juga sekolah dasar. Betul sekali. Tadi jumlahnya ada 138 siswa dan banyak sekali ternyata. Dan tapi ada yang unik Mas Jo, iya. bahwa tadi itu ada kata-kata elektrisiwi. Siapa tahu? Mungkin Mas Jo tahu atau tidak ya? Ini adalah nama yang sangat unik karena elektrisiwi ini berfilosofi, Har. Yap. Apa Dari itu? Elektrik dan juga siswa-siswi. Betul Mungkin sekali. begitu kali ya. Kita lanjut ke berita berikutnya. DPRD Nusa Tenggara Timur hingga pemerintah Kabupaten Lembata puji keberhasilan PLNIP dalam mengoperasikan PLTP Kamojang. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan DPRD Kabupaten Lembata melakukan kunjungan ke UBP Kamojang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang yang telah beroperasi sejak 1982. Dalam kunjungan tersebut, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Lembata memuji keberhasilan PLN dalam mengoperasikan PLTP Kamojang. Mereka menilai bahwa PLTP Kamojang menjadi contoh untuk proyek pembangunan PLTP di Kabupaten Lembata. PLTP Kamojang dianggap menjadi referensi yang penting untuk rencana proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Lembata. Selama 42 tahun, PLNIP mengelola dan mengoperasikan PLTP, kondisi PLTP Kamojang tetap aman baik untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar. Dengan adanya kunjungan ini semakin menguatkan bahwa PLNIP siap mendukung pembangunan serta memberikan pembelajaran teknis maupun non-teknis khususnya di bidang energi pembangkit listrik. Iya, itu dia tadi komitmen PLN Indonesia Power dalam mengembangkan energi bersih di Indonesia. Ya, selain itu, Har, ini adalah wujud sinergi antar lembaga untuk mendukung proyek strategis nasional. Wow, keren banget ya. Tentu kita dukung dan kita kawal sama-sama ya. Betul banget, Hari. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ya. Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, PLN Indonesia Power gelar Semarak Kemerdekaan. Selain memeriahkan kemerdekaan, ini adalah program well-being dari perusahaan. PLN Indonesia Power bersama dengan Persatuan Pegawai menyelenggarakan Semarak Kemerdekaan. Ya, kalau dulu sih kita gampangnya bilang lomba 17-an ya. Acara yang digelar untuk menandai dimulainya rangkaian perlombaan tersebut dilaksanakan di lapangan Krida PLN Indonesia Power Head Office dan dihadiri oleh jajaran direksi serta seluruh insan yang ada di PLN Indonesia Power. Rangkaian kegiatan ini selain menandakan bahwa negara kita sudah berusia 79 tahun, juga dalam rangka program well-being perusahaan. 3 aspek dalam well-being yang menjadi perhatian bersama, yaitu selain sehat secara fisik dan jasmani, pegawai juga harus sehat secara mental. Rangkaian perlombaan HUT RI PLN Indonesia Power tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dengan digelarnya opening ceremony. untuk menambah semarak rangkaian kegiatan serta meningkatkan semangat dan antusiasme pegawai.
Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas dan solidaritas antar insan PLN Indonesia Power. Seiring berjalannya waktu, serasa hidupku, karena mula aku kan terus terpacu olehmu selalu. Kau ada di dalam hatiku, selalu akan tetap memujamu. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti. Kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus. Iya, itu dia tadi. Seru sekali. Mantap. Dan itu Mas Jo, ini masih awalan saja. Oke. Ini akan berlangsung sampai 17 Agustus nanti karena kita akan ada closing ceremony Oke, juga. tapi saya tadi salah fokus dengan seorang pria yang menjadi sambutan di situ. Apakah itu Anda pertama kali menjadi ketua panitia? Betul sekali, dan mungkin itu akan menjadi yang terakhir ya. Karena sulit sekali ternyata, Bung. Betul. Ya, baik, tapi Mas Jo jangan fokus sama laki-laki itu. Kenapa tuh? Mas Jo harus fokus dengan wanita, seorang sosok Sri Kandi, Indonesia Power, yang tadi menendang bola, tapi nggak masuk. Saya tahu banget. Itu Kenapa adalah siapa tuh? Ibu Direktur Keuangan Indonesia Power. Wow. Ya. Kalau ngomongin tentang Ibu Dirkeu, Mas Jo kapan terakhir kali bertemu dengan Ibu Dirkeu? Bu Dirku kan sibuk banget ya. Kebetulan pekerjaan saya nggak langsung ke ibu. Jadi kayaknya 6 bulan yang lalu deh 6 kayaknya. bulan yang lalu, 1 semester. 1 semester. 1 semester ya. Sangat lama sekali Mas Sangat Jo lama ya. sekali. Tapi kalau Mas Jo nih hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Dirkeu, apa yang mau Mas Jo sampaikan? Langsung banget. Langsung, Mbak. Ibu Asti, Jojo udah Tahan. Kita akan langsung panggilkan Ibu Endang Astaranti, Woi. Direktur Keuangan PLN Indonesia Power. Silakan duduk dulu. Ya. Mantap. Tadi Ibu. menyampaikan apa? Gak jadi Kok mau. sampai disut gitu? Bahaya, Bu, bahaya. Ibu Endang Astaranti, Ya. Desember 2021 dilantik menjadi Direktur Keuangan Indonesia Power. Jadi Ya. sudah 3 tahun. 3 tahun. Ibu, kalau boleh tahu skincare-nya apa sih, Bu? Nanti Jabri aja ya. Gitu Soalnya ya. begini ya, setiap kali ketemu Bu Asti itu selalu fresh dan glowing. Oh. Barangkali stafnya pengen tanya tapi nggak Nggak berani ya, cuman Mas Jo yang berani nanya. Tapi gini Mas Jo, Iya, memang iya. kita harus memiliki direktur keuangan yang terus fresh dan glowing. Kok bisa Itu gitu? mencerminkan keuangan perusahaan yang baik. Bisa. Masuk banget ini Mas Jo. Masuk banget ini. Baik. Tapi ngomong-ngomong soal kegiatan Ibu ya di sekarang ini bahwa Ibu kan switch gitu ya. switch gitu ya dari dunia perbankan yang tentunya Ibu tahu sendiri kan sudah lama di sana dan sekarang masuk ke pembangkitan. Sebenarnya culture shock apa sih Bu yang Ibu rasakan gitu pertama kali masuk ke dunia pembangkitan kemarin 3 tahun yang lalu? Iya. Seru sih kalau saya bilang gitu. Jadi selain culture shock, tapi saya ngelihat excitement yang berbeda kalau masuk dari perbankan ke dunia electricity di sini. Biasanya kalau perbankan itu kita di belakang layar nih, Oke. sama Mas Jo Iya, gitu. iya. Jadi misalnya ada klien yang mau ngambil kredit atau loan gitu, facility loan, atau misalnya justru mau nempatin dananya supaya dananya bisa berkembang, diinvestasikan. Itu kan kita di belakang layar. Kita nggak tahu mereka what they're doing untuk menghasilkan bunch of money gitu kan. Jadi cuman ngitung-ngitungnya di belakang. Nah, begitu saya pindah ke sini, jadi benar-benar saya mengaplikasikan gimana caranya supaya uangnya itu bisa berkembang di sisi real sektor. Jadi ada keseruan sendiri nih. Seru gitu. sendiri, turun-turun ke lapangan Turun gitu ya. ke lapangan juga. Cuman tadi memang ada sedikit culture shock. Karena kalau di perbankan itu biasanya sudah aturannya segala macam itu sudah koridornya sudah banyak. Gitu. Karena di sana ada BI, OJK. ada OJK, jadi aturan-aturannya udah Baku udah gitu ya. baku gitu. Tight gitu Jadi ya. kita tinggal jalan aja. Kalau di sini sangat-sangat butuh inisiatif yang tinggi
kemudian tapi juga butuh kehati-hatian yang tinggi. Yes. Jadi kita harus ngegas tapi juga harus ngerem in the same time gitu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan keahlian untuk kalau orang nyetir gitu ya, itu harus jago banget nih kalau misalnya di dunia Pembangkitan. real sektor atau khususnya di pembangkitan tersebut. Tapi asik sih, apalagi pertama kali datang gitu kan, istilah-istilahnya kan aneh-aneh, beda-beda gitu ya. Saya nggak tahu, effort saya nggak tahu. Hari gitu juga kan. nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak paham sih. Jadi setiap meeting pertama tuh layarnya selalu dua. Selalu dua gitu ya. Karena yang satu untuk Googling. googling ya, yang satu untuk Untuk zoom kan. kinerjanya. Karena dulu kan masih banyak zoom. Banyak Zoom ya, masih virtual. Masih Pertama virtual. kali Ibu masuk itu masa virtual. Tapi seru loh, 3 tahun menjadi direktur keuangan, sudah banyak prestasi yang diukir. Wah, apa aja sih Mas Jo? Women Digital Leadership of the Year. Keren banget. Tangan dulu. Dan Yang terakhir yang terakhir adalah Dewi BUMN 2020. Dewi BUMN. Saya nyanyiin dulu sebentar. Oke, cukup. Ya. Dewi BUMN. Ya ngomongin Dewi BUMN ini kebetulan Bu Asti juga memakai rompi Sri Kandi. Betul sekali. Beliau adalah ketua gugus tugas sebagai Sri Kandi PLNIP. Ya. Oh. Kita penasaran Bu, sebagai Sri Kanda itu apa sih aktivitasnya? Sri Kando kali. Sri Kandi. Apa aja sih Bu aktivitas dari gugus tugas Sri Kandi ini Bu sebenarnya? Iya, gugus tugas Sri Kandi itu sebenarnya tugasnya adalah mengawal perusahaan Oke. Ya. supaya make sure bahwa perusahaan itu dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh para Sri Kandi gitu. Karena oke. kalau zaman dulu, Oke. gitu, zaman dulu itu banyak perusahaan yang yang ignore gitu terhadap kebutuhan Sri Kandi itu apa aja. Tidak hanya kebutuhan secara fisik, tapi juga secara mental gitu. Misalnya hal-hal yang sensitif seperti menyerempet ke sexual harassment, Oke. kadang-kadang nggak Iya, diperhatikan gitu. Kadang-kadang Betul. mungkin kalau Sri Kando itu kan agak-agak ada yang tingkat kesopanannya Betul, tinggi, ada yang betul. tingkat kesopanannya Ada yang rendah ya. gitu Nah, itu kan. yang hari. Nah, Contohnya Mas Jo ini Bu. Dikit-dikit sweet-sweet. Ya, bukan ya? Enggak boleh. kadang-kadang itu tidak membuat Sri Kandi itu nyaman. Oh, Gitu. Ada iya, yang mungkin iya, karena sudah terbiasa dengan lingkungannya nggak masalah. Tapi ada yang nggak membuat Sri Kandi itu yang nyaman. Jadi kenyamanan dalam lingkungan kerja itu sangat dibutuhkan orang untuk bekerja supaya ya kinerjanya tetap sama. Kemudian kadang-kadang juga kalau dulu juga gitu. Pada saat Sri Kandi itu mau menduduki jabatan yang sama dengan Sri Kando, kadang-kadang tidak diberikan kesempatan yang sama, for some reason lah ya. Oke. Nah, itu kita ingin memastikan bahwa seluruh keinginan atau kebutuhan dari Sri Kandi itu dapat terakomodasi dengan baik di perusahaan. Karena kan pada dasarnya hak asasinya juga Sama ya. Satu itu, jadi dari sisi kebijakan kita harus cek. Oke. Yang kedua dari sisi kegiatan, Oke. kegiatannya itu banyak yang bisa kita ikut terlibat di situ. Sri Kandi itu harus engage lah dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di perusahaan seperti kegiatan PJSL atau Yes. CSR gitu. Itu Sri Kandi banyak sekali menginisiasi hal-hal tersebut. Salah satunya kemarin kalau nggak salah 1 bulan yang lalu ya, Iya. Sri Kandi itu menginisiasi gerakan namanya Madonna. Madonna. Saya nggak tahu deh, Gimana? kenal nggak sama Madonna? Kenal dong Madonna, saya. Masya Show itu penyanyi itu. Itu penyanyi. Bukan Megan Tapi Fox. saya tahu banget dari sini. Apa itu? Madonna adalah mari donasi bersama. Iya. Sri Kando yang literasi bagus. Jadi program Madonna itu tentang apa Bu? Program Madonna itu? Jadi kita menginisiasi Sri Kandi menginisiasi seluruh karyawan, karyawati, jadi tidak hanya Sri Kandi untuk mendonasikan pakaian layak pakai Oke. yang dapat disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi sebenarnya kita di rumah kan biasanya kalau Sri Kandi ya terutama ya sering belanja, sering apa gitu kan. Nah, Online shop. Online shop. online shop gitu kan. Nah, banyak sekali baju-baju kita yang mungkin baru sekali pakai, 2 kali pakai udah nggak suka. Nah, itu dimanfaatkan buat yang lain. Jadi kita kumpulkan semua, kemudian nanti disalurkan sebagai charity. Oh, itu khusus baju wanita atau bisa baju Bisa bebas? semua. Bisa semua ya? Ya, kalau bapak-bapaknya istrinya kan punya istri di Oh, rumah, punya anak di iya, rumah. iya, iya. Apakah Bapak-bapaknya terbatas Bu pakaian sendiri wanita juga aja ada. enggak ya? Enggak ya? Semuanya bisa. Wah, ini bisa jadi solusi juga buat saya Bu, karena saya sering dimarahin istri. Kenapa itu? Kebanyakan baju nggak dipakai. Nah, kan Biar saya bisa beli lagi, saya donasiin dulu Bu. Oh gitu ya? alasan itu ya. Alasan aja buat beli baru. Tapi emang Ibu Asti ini sibuk banget ya. Dari Sibuk banget. direktur keuangan, ngurusin keuangan perusahaan.
sempet-sempetnya organisasi juga di Sri Kandi. Betul gitu sekali. Jadi kita penasaran sebenarnya Bu, gimana sih Bu cara me time-nya Bu? Me time aja. kan sibuk banget tadi tuh. Ada nggak waktu me time-nya ada nggak sebenarnya? Bu? Banyak, Banyak ya Bu? banyak gitu. Karena kalau kita baik itu di kerja maupun organisasi, kita kan kerjanya tim ya. Oke, Jadi oke. kita nggak kerja sendiri. Alright. Terutama kalau tadi ngobrolin organisasi Sri Kandi, teman-teman di Sri Kandi di masing-masing working stream, karena kita bagi-bagi working stream kan. Ada yang kebijakan, ada yang CSR, ada yang budaya karakter, macam-macam gitu ya. Nah itu mereka juga sudah punya inisiatif dan juga aktif masing-masing. Jadi kita enak lah kerjanya satu tim, jadi nggak beban cuman di ketua aja gitu ya, atau di wakil ketua atau di itu enggak gitu. Kemudian di kantor juga gitu, kita kan kerja as a team gitu. Nah ngomongin masalah me time itu mau nggak mau kita harus luangkan gitu. Nggak bisa kita nunggu ada me time, enggak. Jadi strict misalnya, saya pengen misalnya hari kerja, saya pengen punya me time sore mau nge-gym gitu ya. Ya saya strict aja. Habis maghrib saya udah harus langsung pulang gitu. Supaya nanti jam 7 saya bisa nge-gym gitu. Kalau nge-gym tuh waktu buat me time saya gitu. Nge-gym. Saya lihat juga Bu Salah Asti tuh. satunya ya. Bu Asti juga suka lari. Suka lari juga Iya, katanya. jadi treadmill di gym gitu kan, sambil ngelamun atau sambil apa, mikirin hari oke nggak ya kalau nanti tahun depan jadi ketua lagi gitu kan. Kalau nggak oke gitu kan, nah itu me time saya. Gitu. Me time tetap bikin kerjaan. Gak kayak Hari Bu, me time-nya sambil laptopnya ditinggal di kantor. Iya, itu adalah me time saya ya. Mending Me time-nya tidur. Tapi ternyata ada juga ya. Jadi menurut Bu Asi, me time itu emang harus diluangkan ya. Bu? Harus diciptakan diluangkan, dulu harus diri diciptakan gitu. Karena kalau kita menunggu mungkin nggak sempet ya. Nggak Tapi sempet, harus iya. ada 1 jam selama sehari mungkin buat me time, buat diri sendiri lah gitu ya. Iya betul. Baik. Saya masih penasaran sebenarnya, Her. Tadi kan sudah ngomongin Sri Kandi, ngomongin direktur keuangan. Nah, ini lebih dalam lagi tentang direktur keuangan. Kita akan bukan menantang sih. Kita akan bermain gimmick mitos atau fakta. Silakan dipegang Bu. Nanti akan ada pertanyaan dari kami berdua. Betul. Ibu Asti tinggal pilih fakta atau mitos dan dijelaskan sedikit. Pertanyaan pertama dari saya. Oke. Mitos atau fakta? Direktur keuangan harus sarjana ekonomi. Fakta. Kenapa itu? Oke. Kenapa? Kenapa faktanya? Kita nggak bisa jadi direktur keuangan nih Mas. Nggak bisa, nggak usah ngarep ya. Komunikasi susah nih. Susah. Iya, karena kalau di direktur keuangan basic knowledge tentang keuangan itu harus ada gitu. Walaupun sebenarnya dari sisi logik gitu di luar dari keuangan, as long as sudah ketemu logiknya tentang keuangan itu bisa ya. Tapi menurut saya lagi gitu. Karena ada juga mungkin direktur keuangan yang bukan dari sarjana ekonomi, mungkin juga ada. Tapi nggak terlalu banyak sih gitu. Kalau direktur bank yang bukan dari sarjana ekonomi itu banyak, tapi nggak spesifik direktur keuangan ya. Gitu. Jadi di bank kan direkturnya juga banyak gitu ya. Ada direktur bisnis, ada direktur corporate, retail, ada keuangan. Nah, kalau CFO itu memang biasanya dari sarjana ekonomi. Karena basic dasar dari keuangan, baik itu secara akuntansi, finance maupun manajemen keuangan itu ada di sarjana ekonomi. Kamu jadi nggak bisa. Nggak bisa saya ini. Taunya cuma prinsip ekonomi, pengeluaran sedikit, pengerusukan banyak. Kembali. Baik, yang kedua Ibu, mitos atau fakta? Direktur keuangan harus hafal seluruh rumus Excel. Mitos. Karena tadi kerja tim mungkin ya Bu. Iya. Ya mostly sih rumus Excel bisa gitu ya. Tapi nggak seluruhnya, karena rumus Excel itu kalau dijabarin kan banyak banget gitu ya. Ada banyak juga rumus-rumus yang kadang-kadang nggak kita pakai juga. Dan biasanya nggak kita exercise juga gitu. Jadi nggak harus seluruh Excel kita paham. Tapi kalau Excel dasar dan rumus-rumus dasar ya udah pasti harus bisa lah. Harus bisa. Kita berdua hafalnya cuma sum dan average. Betul. Sum dan average dan itu. Ya, oke. Lanjut. Mitos atau fakta? Oke. Direktur keuangan harus investasi saham.
Mitos. Mitos. Iya. Kenapa nih? Berarti ibu nggak doan kripto? Kalau saya iya, Oke. saya investasi saham. Oh, iya? Tapi ini kan kita tanya tentang average, Average, ya. keuangan Oh, kan. oke, oke. Direktur keuangan nggak harus investasi. Nggak harus. Oh, nggak harus. Karena pilihan investasi itu macam-macam. Nih, seru nih. Ah, ini. Iya. Oke, kita kuliah 7 menit. Silakan. Tentang investasi. Satu, Oke. investasi itu harus berdasarkan tujuan. Tujuan. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuannya itu misalnya untuk sekolahin anak Oke. dalam jangka waktu, misalnya 3 tahun lagi anak Oke, saya mau masuk SMP gitu ya, saya mau investasi ke saham, bubar, selesai, dah gitu. Jadi kalau mau investasi dalam kurun waktu 3 tahun itu jangan ke investasi saham karena saham itu tujuannya untuk investasi Jangka jangka panjang, panjang. oke, Jadi oke. boleh investasi saham tapi sesuai dengan tujuannya. Kalau misalnya mau 3 tahun ya mungkin investasi di obligasi yang jangka waktunya 3 tahun gitu oke, kan. oke. Atau ya as deposito kalau misalnya nggak punya knowledge apa-apa tentang investasi. Atau reksadana yang pasar uang atau reksadana obligasi itu Surat masih negara oke, gitu-gitu ya. Surat negara. Obligasi ada yang obligasi pemerintah sama obligasi korporasi gitu ya. Tenornya nanti disesuaikan dengan tenor kebutuhannya. Oke. Kalau investasi saham saya juga karena buat nanti kalau mau pensiun kita kan butuh tingkat return Betul, imbal betul. hasil itu yang lebih tinggi gitu ya, dan saya nggak akan ambil dalam jangka waktu dekat. Jadi Dekat, pada ya. saat di tengah-tengah jalan fluktuasi sahamnya naik turun nggak masalah. Toh saya nanti mau ngambilnya di belakang hari Iya, iya. gitu. Oh, Jadi oke, pas oke. turun saya nggak buru-buru mau ambil. Nah kalau tadi misalnya kita 3 tahun, misalnya pas mau ngambil anaknya mau sekolah, ternyata saham Lagi yang turun. kita Beli? turun, misalnya saham Bank Mandirinya turun atau saham Telkomnya turun atau apapun turun gitu, mau ambil kan jadi malah rugi, Iya, bukannya benar. untung gitu. Jadi Harus ada dana. jadi nggak yang harus tujuan. Nggak harus. Saham. Berarti investasi itu tergantung tujuan, Bu ya. Tergantung. Itu yang baru saya pelajari hari ini. Hari ini belajar Bang. Oh. Sudah terjawab juga. Sudah terjawab Ada juga. 1 fakta dan 2 mitos ternyata. Betul sekali. Terima kasih atas Terima gift-nya, Bu. kasih. Iya. Lanjut kita. Lanjut. Kalau tadi kita udah main games mitos dan fakta dan juga kita sudah banyak ngobrol nih. Tapi kita hari ini tuh syuting di tanggal 23 Juli. Nah, itu adalah hari apa Mas Yud? Hari Anak Nasional. Wow. Nih kawan PLNP kita akan nanya momentum masa kecil yang nggak terlupakan oleh Basti. Apakah beliau pernah dimarahin? Apakah beliau pernah bolos sekolah? Beliau pernah hilang di pasar malam? Itu mah kamu. Tapi sebelum itu kita akan tayangkan, kita menanyakan kepada netizen, kepada kawan PLNP, apa sih momentum masa kecil yang nggak terlupakan? Ini dia tayangannya. Dulu tuh agak bandel ya, suka manjat pohon orang. Jadi suka ngambilin buah-buah ceri kecil gitu. Tapi abis itu susah turun ya, abis naik. Dulu pernah gue dikejar sama waria. Terus juga sering ini dulu tuh kan ada empang ya, suruh ngebak ke situ, dikejar sama yang punya. Bandel lah pokoknya. Momentum yang tak terlupakan, dipotong rambut sama bapakku menjelang kenaikan kelas karena bapakku tahu anaknya pasti berprestasi, besoknya akan menerima hadiah dari sekolah. Momentum masa kecil yang tidak terlupakan. Saya kecil di desa. Saya waktu kecil main di sungai. Saya merasakan main tradisional seperti itu yang sangat menyenangkan bagi saya. Pernah dimarahin orang tua nggak, Bu? Waktu kecil itu saya ingin merasakan gimana sih rasanya dimarahin gitu ya. Kok saya nggak pernah dimarahin ya gitu ya. Gitu. Jadi pada saat gue masih anak-anak itu kan hobinya main layangan ya. Jadi gue main layangan pakai gelasan dan talinya itu nyangkut di orang yang lagi bawa motor dan itu nyebur paret ya, nyebur got ya. Dan pada saat itu orang tua gue baru gajian, jadi sebagian besar gajinya itu untuk ngobatin orang yang kecelakaan tadi gara-gara gue. Dan gue lari, gue nangis. Dulu diboncengin sama bapak naik sepeda, sepedanya itu kakinya ditaruh di depan terus ditalin gitu. Jadi itu dulu masa-masa belum ini masih prihatin gitu. Momentum yang paling diingat waktu anak-anak sih, saya bisa belajar renang itu diajarin sama bapak saya.
dulu sama temen-temen main ke empang, kita nyari ikan cere tuh, seru banget tuh dulu tuh. Nyari dong, masa nyolong gimana sih? Ya nggak bayar sih intinya. Oke, itu dia. Itu kata netizen ya tentang apa sih momen kecil dia yang paling tak terlupakan. Nah, sekarang kalau Bu Asti, apa Bu momen saat kecil yang tak terlupakan sampai sekarang, Bu? Iya, kayaknya momennya seru-seru ya. Saya juga punya momen yang seru. Dulu saya kecilnya suka iseng. Jadi terutama isengnya ke pet. Waduh. Peliharaan. Iya. Peliharaan tetangga terutama. Peliharaan orang ya? Oke. Menarik ini. Jadi tetangga saya pelihara monyet gitu. Monyetnya jangan kesini udah bunga. Iya. Kesini kok. Kesini aman. Kesini. Tapi monyetnya tuh lucu, menarik gitu kan. Abu-abu kecil gitu kan. Nah, abu-abu. Terus tapi nggak dikandangin. Jadi cuma dikasih rantai gitu. Nah, saya suka isengin gitu. Nah, suatu saat keisengan saya yang kesekian kali, saya isengin pakai permen lollipop. Habis dari warung beli lollipop gitu, saya gini-giniin, goda-godain sambil lari. Udah kan, terus saya jalan, udah selesai godain jalan. Tiba-tiba dari belakang ternyata itu monyet lepas. Wah. Apakah yang digigit oleh monyet? Apakah langsung ke sini atau gimana? Iya, langsung saya ditomprok, jatuh. Dengkul saya abis dicakarin, dimakan. Mungkin monyet itu udah dendam dari lama. Berkali-kali udah saya isengin. Untung akhirnya yang punya keluar, saya dibawalah ke klinik ada perumahan di sana, suntik tetanus kiri kanan gitu. Sampai sekarang ini kelihatan kalau dengkul saya ini nggak mulus, jadi mau diapa-apain karena goresan jadi aspal tadi ya. Korban monyet. Korban cakar-cakar juga. Cakar-cakar giginya kan tajam ya, jadi giginya sampai dimakan-makanin gitu. Jadi ya. Saya lebih prihatin sih, bukan seru. Kok lebih deg-degan ya maksudnya? Jadi malas ngeliat monyet saya kalau kayak gini. Tapi ngomong-ngomong pernah main permainan tradisional nggak Bu dulu sama teman-teman komplek? Iya. Nah, pernah. Jadi saatnya kita cek menantang Bu Asti. Apakah dari permainan tradisional ini Ibu bisa menjawab? Nah, kita akan masuk di kabar sepekan gemes. Aduh, ketahuan. Aduh, kebaca. Oke, sudah siap Bu Asti? Kita lihat dari gambar pertama ini. Apakah permainan ini? Oke. Jangan salah fokus sama kebayanya, Bu. Apa sih jubla-jubla suweng itu? Jubla suweng. Coba kita lihat. Benar atau enggak? Silakan Ari. Yang kedua, Imam, ke bawah. Ya, jangan salah fokus sama peci hitam, Bu. Itu masa kecil saya. Ya, itu Hari lagi melongo. Ini apa, Bu? Ayo, apa, Bu? Aur. Iya. Aduh, pas deh. Pas. Jadi jawabannya adalah bola BK. Bolanya tadi yang itu, Bu, di baju biru tadi. Nah, itu dia. Makanya dia bilang fokusnya ke sana. Ibu tersirap oleh saya nih gitu. Pertanyaan ketiga. Apakah permainan ini? Kayaknya Bu Asti nggak main ini deh. Main. Ya, oke. Iya, Sunda Mandai itu apa sih? Sunda Mandai? Iya. Apakah itu sayur dan engklek? Coba kita lihat jawabannya. Tengleng. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau Ibu tahu ini berarti Ibu pernah main futsal, Bu. Iya kan? Bukan dong. Ini personal space. Ini. Bajunya kebetulan pink, Bu, ya. Apakah itu? Kalau Ibu inget Takeshi pasti inget tahu, Bu. Iya. Ayo ulangi itu. Ayo, Bu. Maling-malingan ya. Maling-malingan. Kita lihat apakah itu. Ternyata jawabannya adalah Takeshi. Iya, Takeshi Castle. Ini adalah permainan terakhir dari kita. Nah, dia. Itu gunting. Iya. Pimpa. No. Apakah betul? Home Pimpa, apakah betul jawabannya Home Pimpa? Kita lihat. ABC 5 dasar. Salah, Ibu. Tadi benar 2 ya, Bu ya? Benar 2. Benar. Nanti hadiahnya kita. Hadiahnya ada ya? Oke. Bola bekel harusnya benar itu. Bola bekel harusnya benar, Bu. Gara-gara nggak peci hitam tadi. Peci hitam tadi. Nggak lihat bolanya. Masa di kecilnya kurang bahagia tuh, Bu. Karena terakhir tadi kita sudah menantang Ibu Asti dan kebetulan tadi adalah ABC 5 dasar. Kali ini Ibu Asti akan menantang kita dalam ABC 5 dasar dalam kasus keuangan. Tapi untuk informasi, Bu, kita berdua ini menyatakan sebagai host yang tahu segala hal. Itu dia tadi. Kalau tadi Ibu Asti kita tantang, sekarang kita giliran menantang diri
kita sendiri. Betul. Kita Karena kita ingat ya. adalah pegawai Jumawa ya. lebih ke Jumawa. Kita akan main ABC 5 dasar Ya. dengan tema keuangan. Oke. Siap-siap tim semuanya? Siap. Kita lihat keseruan bareng Ibu Asti, apakah beliau bisa menjawabnya. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E. Ekuilitas. Ekuitas. Ekuitas ada, Bro. Ada gak sih? Iya ya. Ada. Betul. Menarik nih. Saya boleh? Boleh, langsung rebutan, Bu. Langsung rebutan. Equilibrium. Equilibrium. Mampus. Efek piutang. Ya. Oke. ABC 5 dasar. dasar. E, F, G, H, I, J, K. Kredit. Kredit. Saya dulu boleh? Boleh. Kolateral. Mampus kan? Kakak. Kakak saya. Lanjut. Lanjut ya, nyerah ya. Nyerah Bu Cupu. ABC 5 dasar. E, F, G. Garansi. Garansi bener. Lagi. Itu yang saya cari kalau beli barang tuh. Apalagi? Mampus. Gak tahu. Udah kalah ya, Bro. Udah tahu. Terakhir ya. Terakhir, Bu. Kita harus menang nih. Ya. 1, 2, 3. Berarti- ABC 5 dasar. E, F, G, H, I, J, K. Sekali lagi. ya. Habis 5 dasar. E, F, G, H. Hutang. Paling banyak saya hutang. Guna bangunan. Apartemen itu. Guna bangunan. Guna bangunan. HGB. Ya, HGB. Ya udah, boleh lah diambil. Makanya sertifikat. Guna bangunan. Bu Asti apa dong? Ha dong, ayo. Historical return. Keren banget loh. Ternyata memang Bu Asti memang kita dapatkan. Ternyata kita nobatkan diri kita memang tidak tahu apa-apa ya. Jadi Baiklah kawan PLNIP, sebelum kita pamit, kita punya oleh-oleh buat Vicky, mana Vicky? Terima kasih Bu Asti Iya. sudah Oleh-oleh. menyempatkan waktunya. Wow. Persembahan dari kami, Ini batik adalah- dari keren PLTGU banget. Kramasan. Wow, ini adalah mitra binaan PL Indonesia Power UBP Yo. Kramasan. Ya, Foto dulu, Bu, foto dulu. Foto dulu. Aman? Aman sih. Aman. Oke. Nggak tahu fotonya kapan, Bu. Yang penting foto dulu aja. Segmen dengan Bu Asti sebagai kabar sepekan Meet the Leader mengakhiri perjumpaan kita di kabar sepekan episode kali ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bu Terima Asti. kasih, Mas Terima Ari, kasih. Mas Jo. Tentunya Thank kita akan you. bertemu dalam kabar sepekan selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik dan bintang tamu yang lebih menarik. Saya Jovan. Saya Hari Kurniawan. Saya Asti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.